Halo semuanya, selamat datang kembali di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan perkembangan kasus pembunuhan Ibu Tuti dan juga Mel di Subang, Jawa Barat. Ada 4 oknum dari anggota polisi yang telah dilakukan pemeriksaan dan hari ini ada 1 anggota polisi yang bernama Bribtu Arif Lukman Nur Hakim Miftahul yang merupakan putra dari Mulyana ataupun juga keponakan dari tersangka Yosep yang membantah beberapa keterangan yang telah disampaikan oleh Yoris ataupun juga sejumlah pihak lainnya yang mengindikasikan bahwa Bribtu Arif Lukman ini sebenarnya memang sangat terduga kuat, diduga menjadi bagian dari obstruction of justice. Yang paling signifikan kita ketahui adalah posisi saat itu 2 tahun lalu di mana kasus ini terjadi sekitar di tanggal 18 Agustus 2021. Saat itu Bribtu Arif itu sebagai Humas Polres Subang dan bukanlah penyidik. Kita juga penasaran kenapa Bribtu Arif ini ada muncul di banyak sekali peristiwa di tanggal 18 atau 19 di kasus pembunuhan ini. Misalnya adalah pada saat di dalam ruangan otopsi. Yoris mengatakan bahwa dia adalah orang yang melarang Yoris untuk masuk ke dalam ruang otopsi tersebut. Dia pun juga sama terlihat di lokasi TKP, bahkan juga mengambil salah satu barang bukti, yakni adalah mobil Yaris yang dikatakan bahwa katanya itu tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Coba kita bahas satu persatu apa isunya dan juga klarifikasi yang sudah disampaikan di sejumlah media massa hari ini. Ini adalah keterangan pertama bahwa mengenai tuduhan dari Yoris. Yoris kan pernah bilang bahwa dia ini diminta uang oleh Arif yang katanya uangnya nggak banyak, hanya sekitar 1 juta rupiah. Katanya ini untuk biaya masalah otopsi, di otopsi pertama teman-teman di tanggal 18 Agustus 2021. Konteksnya saat itu adalah di masa PPKM ya, PPKM dan tidak banyak kegiatan di luar. Kenapa juga butuh uang 1 juta tersebut? Itu kan versi dari Yoris. Sementara versi dari Bribtu Arif ini adalah begini. Saya ngaku saya hanya memberi uang ke Bribka Aceh Solihin yang merupakan Banut Reskrim Polsek Jalan Cagak. Dia ngaku hanya memberikan uang ke Bribka Aceh senilai 1 juta rupiah. Ya, saya nggak tahu tujuannya untuk apa, tetapi bapaknya atau ayahnya yang bernama Mulyana, adik dari tersangka Yosep, yang meminta saya untuk memberikan uang 1 juta rupiah tersebut. Terus uang 1 juta rupiah tersebut dikasihnya di mana? Ini lokasinya berarti kalau aku cek, please correct me if I'm wrong, kapan sebenarnya otopsi itu mulai terjadi? Ya harusnya si otopsi itu terjadi di tanggal 18 Agustus, tepat di hari pembunuhan tersebut. Ada keterangan dikatakan bahwa waktu saya ngasih uang itu lokasinya berada di pom bensin Ciater. Di pom bensin tersebut kami berhenti sejenak, ada ambulans, terus juga ada mobil dari petugas karena kami saat itu membeli bensin. Nah, di situ adalah saya memberikan uang senilai 1 juta rupiah tersebut. Ini versi dari Bribtu Arifnya. Kemudian mengenai mobil Yaris, ini juga isu yang disampaikan dari Yoris ya, yang mengatakan bahwa saya adalah orang yang diminta sama Arif untuk nyetir mobil Yaris tersebut. Oke, dan ya Yoris pun sempat ditegur oleh penyidik saat itu, loh kenapa kok Yoris ngambil mobilnya di situ? Itu bagian dari barang bukti loh, ya. Masuk akal sih, karena kalau tersisa ada mungkin jejak-jejak dari para pelaku di situ, itu kan bisa menjadi petunjuk yang sangat baik. Tapi kenapa ya Yoris itu mengambil mobil Yaris miliknya Amel di sana? Itu Yoris mengatakan bahwa saya disuruh sama anggota polisi. Nah, anggota polisi tersebut ternyata adalah Bribtu Arif. Ini juga unik. Bribtu Arif bukanlah penyidik, tetapi adalah seorang humas di Polres Subang. Apa yang terjadi? Kenapa begitu sangat jauh sekali ikut campur dalam penanganan kasus ini? Klarifikasi yang disampaikan Bribtu Arif di sini adalah saya bantah bahwa saya nyuruh Yoris ambil mobil Yaris tersebut. Jadi ceritanya begini menurut dia. Sekitar jam 5 sore, jadi ini kejadiannya kan jam 5 sore berarti tanggal 19 ya. Antara tanggal 19 atau 20 Agustus, sehari atau 2 hari setelah pembunuhan tersebut. Sekitar jam 5 sore ada penyidik Polres Subang yang sedang berada di Polsek Jalan Cagak
ada juga sejumlah saksi di sana, misalnya saat itu saksi adalah sekarang sudah menjadi tersangka, yakni adalah Yosep, kemudian juga ada saksi Yoris, Mulyana, ada Mas G, dan kerabat saudaranya A. Di sana mereka ngobrol, dan dari obrolan tersebut semuanya sepakat. Sepakatnya adalah begini, kami harus mengambil kucing yang berada di dalam rumah TKP tersebut. Alasannya kucing tersebut nanti takutnya mati gitu, karena nggak ada yang ngasih makan. Oke, masuk akal atau enggak menurut kalian untuk mengambil kucing di sana? Dan juga mau suruh ngambil mobil Yaris, karena menurut mereka, orang-orang di sini, katanya mobil Yaris tersebut tidak ada keterikatannya dengan kasus ini. Aduh, bagi aku pribadi orang awam gitu ya, kalau dibilang mobil tersebut tidak ada keterikatannya dengan kasus ini, ya konyol sih. Makanya nggak heran Yoris mengatakan dia sempat ditegur. Yang menegur kalau nggak salah itu Kapolresnya Subang ya, Bu Sumarni ya. Kok mobilnya diambil begitu? Ya ini makanya kan dari awal kita bilang, ini apakah keteledoran, apakah keminiman informasi mereka tentang SOP-nya, atau karena dugaannya memang dilakukan kesalahan-kesalahan untuk menutupi bagian-bagian tertentu. Kalau aku pribadi, nggak knowledgeable-nya seorang penyidik, ya harusnya tahu lah mobil Yaris itu adalah bagian dari peristiwa yang nggak bisa dipungkiri. Itu akan memberikan petunjuk yang sangat baik. Misalnya di mobil Yaris tersebut salah satu dari pelaku gitu nempelin sidik jarinya atau bersender atau ada cairan tertentu, karena kan lokasi mobil Alphard sama Yaris itu berdekatan. Mobil Alphard itu adalah mobil yang menjadi tempat terakhir kedua korban ditumpuk, yang dugaannya itu sebenarnya mereka akan membuang, tapi karena ketakutan dari supirnya, yang menurut versi Danu supir tersebut di saat itu adalah tersangka Arigi, karena ada supir angkutan yang melihat dan berpapasan dan sempat ngomelin supirnya yang ternyata itu adalah dugaannya Arigi, mereka tuh kayaknya panik, makanya nggak jadi ngebuang mereka. Ya, siapa tahu aja dengan kepanikan tersebut ada jejak-jejak yang nempel di mobil Yaris. Tapi kenapa? Baru sehari atau 2 hari setelah kejadian, mobil Yarisnya sudah dipegang oleh Yoris. Dan Yoris itu semua menyalahkan Arif. Dan Arif menyalahkan atasannya lagi. Saya nggak tahu menahu, cuma disuruh aja. Kan aneh ya. Apalagi Arif ini juga tidak ada hubungannya dengan penyidik. Dia adalah seorang humas dari Polres Subang. Kenapa kok harus di situ? Kita tahu ya Bribtu Arif adalah keluarga juga, tapi kan keluarga masa tidak mengikuti, apalagi anggota polisi tidak mengikuti SOP. Dia kan sangat knowledgeable ya mengenai hal seperti ini seharusnya. Jadi menurut aku ini terlalu unik kalau dibilang hanya sekedar keengganan, kalau nggak ada hubungan dengan dugaan obstruction of justice ya. Kemudian pada saat setelah mengambil mobil tersebut pun ada diskusi di sini. Diskusinya menurut Bribtu Arif adalah untuk menyimpan mobil ini di mana enaknya gitu. Ada beberapa opsi. Pertama mulainya adalah di rumah nenek. Waktu itu nenek ini berarti ibunya Yosep ya, tersangka Yosep yang beberapa bulan lalu sudah meninggal dunia. Kemudian atau mau disimpan di rumahnya Yoris, atau di rumahnya Mulyana, atau di rumahnya Arif. Itu adalah possibility-nya. Tapi clear-nya nggak tahu di mana akhirnya mobil itu disimpan, karena ada keterangan juga dari Kepala Desa Jalan Cagak ya, Indra Zainal juga mengatakan mobil tersebut sempat dibawa dulu kok ke rumahnya Yoris, kemudian katanya dibawa lagi ke rumah yang jaraknya katanya itu ke daerah Purwakarta yang cukup jauh, kemudian baru diparkirkan, diamankan di kantor Polres atau Polsek setempat. Ini mobilnya muter-muter loh. Ini kan aneh banget, tujuannya untuk apa? Apakah dugaannya ada seseorang yang berusaha untuk mulai mengamankan gitu barang-barang dari miliknya korban. Mobilnya udah mulai dibagi-bagi, ini mobil buat kamu, perhiasan buat kamu. Apakah sudah ada mengarah ke sana? Karena kan kita ketahui juga ternyata mobil BMW yang juga ada di lokasi kejadian nggak lama dari itu pun juga sudah dijual kan ya. Dan itu juga katanya Yoris adalah atas persetujuan dari penyidik juga di Polres Subang saat itu. Kan terlalu banyak kebetulan-kebetulan atau
hal-hal yang dianggapnya, ya kalau mereka bukan anggota polisi, kalau mereka adalah awam seperti kita masyarakat, kita mungkin bisa paham ya, kita bisa maklum, oh nggak sengaja, mungkin nggak ngerti. Tapi kan mereka penyidik gitu ya, polisi lah, terutama si Bribtu Arif yang bukan seorang penyidik tapi adalah seorang anggota humas di Polres Subang, ini kan juga aneh sekali. Nah, ini menurut kalian teman-teman, yang disampaikan bantahan dari Bribtu Arif Lukmanur Hakim Miftahul ini, apakah pure hanya karena dia dimanfaatkan oleh atasan-atasan atau bahkan oleh keluarganya sendiri yang salah satunya sudah menjadi tersangka adalah Yosep? Apakah dia hanya dimanfaatkan atau sebenarnya bahwa Bribtu Arif ini sudah tahu ini ada yang nggak benar tapi dia tetap ngebantu? Motifnya dugaannya adalah atas nama keluarga gitu ya, jadi ngebantu. Agak sulit untuk dipercaya kalau Bribtu Arif tidak punya insting bahwa yang dilakukan semuanya ini itu sudah bisa masuk ke dalam bagian obstruction of justice. Ya, kita nantikan ya bagaimana perkembangan selanjutnya. Apakah Polda Jawa Barat akan benar-benar menindak tegas jika memang betul ada oknum-oknum yang terlibat dalam kasus ini, ataukah pemeriksaan dan juga penggeledahan sejumlah oknum ini hanya sebagai formalitas agar membuat masyarakat tidak ramai? Ini semua akan kita lihat dalam minggu depan ini. Apakah ada keterangan hasil dari pemeriksaan para anggota polisi yang dugaannya terlibat dalam obstruction of justice. Sekali lagi, ada 4 sebenarnya sudah diperiksa. Satunya bukan anggota polisi ya. Pertama adalah Ibda Irlansyah Syaputra, Kanit Jatan Ras Polres Subang. Kemudian juga ada Ibda Taryono, Kanit Babin Kamtipmas Polres Subang, Bribtu Arif Lukmanur Hakim Miftahul yang merupakan anggota Humas Polres Subang, dan juga Bribka Aceh Solihin, Banut Reskrim Polsek Jalan Cagak, dan juga ada satu anggota Banpol yang bernama adalah Uci. Itu kita lihat nanti perkembangannya. Ada update-nya nggak dari Polda Jawa Barat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook page Kudian Jasa Sumara. Sampai jumpa.